Dan sesungguhnya Adam alaihissalam telah dikuburkan di tanah ya. Dan aku akan memberi kabar kepadamu tentang perkara-perkara yang berlaku pada diriku ya sebelum aku dilahirkan. Yang pertama, bahwasanya ada doa bapakku Ibrahim alaihissalam ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Hadis ini hadis sahih, isnadnya sahih ya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah ya. Kita tahu bahwasanya Nabiullah Ibrahim membawa istrinya dan anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam ke suatu tempat yang akhirnya dinamakan Makkah. Ketika itu belum ada satu bangunan pun di tempat tersebut. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam sedang membangun Baitullah. Dia berdoa kepada Allah ya, supaya negeri ya di mana Baitullah tersebut dibangun menjadi negeri yang aman ya, dan menjadikan kolbu-kolbu manusia yang menuju kepada penduduk negeri tersebut ya. Dan juga memberi rezeki kepada mereka dari buah-buahan ya, dari buah-buahan dan barang-barang yang baik ya. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah ya, apa doanya? Rabbana a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Doa ini bisa dilihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 129 ya. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Maksud ayat ini adalah, ya Allah, ya Rabb kami, ya utuslah di antara mereka ya umat Islam ini, keturunanku nanti kelak ya di daerah Makkah ini, seorang rasul dari mereka. Yang rasul ini nanti akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga mensucikan mereka. Sesungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi inilah doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah supaya di Makkah itu nanti diutus seorang Rasul ya. Jadi ini juga merupakan suatu peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara kedua, doa tersebut diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan menjadikan Rasulullah SAW adalah seorang Rasul di Makkah ya.
Jadi Nabi SAW mengatakan, ana dakwatu Abi Ibrahim. Aku ini, ya, kelahiran aku ini ada hubungannya dengan bapakku Ibrahim alaihissalam. Ini bermakna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala telah memutuskan untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga menjadikan penutup para nabi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam umul kitab, ya, bahwasanya keputusan tersebut ada kaitannya dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, karena doa yang telah dimohon oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam supaya Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, ya. Jadi berpindahlah, ya, keturunan Nabiullah Ibrahim dan zuriatnya pindah ke Nabiullah Ismail, terus akhirnya sampai kepada Abdullah dan masuk ke dalam rahim Siti Aminah. Jadilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dari rahim Siti Aminah. Kemudian perkara kedua, bahwasanya Nabiullah Isa alaihissalam telah memberi kabar gembira, ya, kepada Bani Israel, ya, tentang akan datang suatu Rasul kepada kamu, ya. Di dalam surat As-Saff nomor 6 Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadaya minat Taurah wa mubashshira bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Jadi, dan ingatlah, ya, maksud ayat ini, dan ingatlah ketika Nabiullah Isa alaihissalam bin Maryam, ya, bersabda, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kamu sekalian, yang membenarkan apa-apa yang ada di hadapanku dari Taurat, ya. Dan juga aku memberi kabar gembira kepadamu dengan akan datangnya seorang Rasul, ya, setelah aku, yang namanya adalah Ahmad. Jadi kita sudah membicarakan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai beberapa nama, ya, termasuk Muhammad, Ahmad, ya. Di sini disebut Ahmad, ya. Jadi ini adalah kabar gembira dari Nabiullah Isa alaihissalam kepada umatnya Bani Israel, ya, untuk memberitahu akan datang kepada mereka seorang Rasul bernama Ahmad. Kemudian selanjutnya, ya, bahwasanya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Siti Aminah telah melihat, ya, apa yang dilihat oleh ibunda Nabi Siti Aminah, bahwasanya ibundanya ini melihat, ya, ketika melahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada satu cahaya, ya, yang menerangi istana-istana di negeri Syam, ya. Ya, jadi begitu lahir Nabi Muhammad SAW ada cahaya yang menerangi istana-istana di negeri Syam, ya. Ini merupakan suatu peristiwa yang berlaku yang berkaitan dengan
kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Ishaq mengatakan ya, beliau mengatakan ayatu dalika ayakhruja ma'un nurun yamla'u kusra busra min ardi Syam ya. Yang maksudnya satu tanda tentang kelahiran Nabi akhir zaman, Nabi penutup para Rasul ya, adalah keluarnya cahaya yang akan memenuhi istana-istana kerajaan di negeri Syam. Fa'idha waqa'a wasami Muhammad, apabila perkara tersebut berlaku, maka anak yang lahir akan diberi nama Muhammad. Jadi ketika lahir, kakeknya Abdul Muthalib telah memberi nama Muhammad, dan ibundanya Siti Aminah telah melihat adanya cahaya yang menerangi istana-istana raja di negeri Syam. Kalau di dalam Taurat, nama Rasulullah itu adalah Ahmad, yang memujinya penduduk langit dan penduduk bumi. Di dalam Injil namanya juga Ahmad, yang memujinya penduduk langit dan penduduk bumi. Di dalam Al-Quran disebut Muhammad ya. Sehingga diberilah nama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nama Muhammad. Itulah peristiwa-peristiwa yang berlaku, yang berkaitan atau berhubungan dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.